Dokter Michael, ini banyak keluhan dari masyarakat tentang layanan kesehatan yang belum maksimal. Siap. Terbukti di BPJS misalnya ada beberapa penyakit, bahkan ratusan jumlahnya yang tidak bisa dirujuk dari puskesmas. Menurut dokter melihat fenomena seperti ini, apa yang dilihat dokter? Saya merasa bahwa puskesmas ini harus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Baik alat kesehatan, baik tenaga-tenaga yang memadai, yang sudah dilatih, yang mendapatkan sertifikat. Sehingga puskesmas sekarang waktunya unjuk gigi. Jadi bukan lagi pelayanan yang dasar dan super dasar. Tetapi puskesmas harus mempunyai sesuatu yang bisa diandalkan. Sehingga puskesmas bila merujuk itu artinya sudah sangat penting. Bukan yang biasa-biasa saja. Jadi sudah tidak bisa diatasi oleh puskesmas yang melayani 24 jam. Ketika puskesmas sudah memiliki segala hal termasuk peralatan medisnya canggih, maka menurut dokter itu sudah cukup mumpuni, maksimal layanan, bisa maksimal layanan. Bisa mengurangi kos BPJS untuk di rumah sakit. Karena apa? Sudah bisa diselesaikan kurang lebih antara 30-40% di puskesmas sudah bisa diatasi. Bila ada target waktu tidak bisa diatasi di puskesmas, maka yang terjadi adalah rujukan. Karena ada target waktu yang sudah dirawat di puskesmas tapi tidak bisa diatasi. Nah, disinilah kita membutuhkan peranan dari rumah sakit yang berafiliasi dengan BPJS. Tapi kan kenyataannya beberapa kemarin kan dokter juga dapat laporan yaitu bahwa ada pasien yang ditolak BPJS-nya. Bagaimana itu dok? Saya mengusulkan agar Pemkot memberikan suatu keadilan di tempat ini. Di kota Surabaya tempat kelahiran saya. Bagi rumah sakit yang tidak mau memberikan fasilitas BPJS, mohon dibedakan masalah perpajakan misalnya. Atau dibedakan masalah pengurusan dan lain sebagainya. Karena apa? Kalau rumah sakit swasta ada di kota ini, tentunya profitnya diambil dari warga Surabaya. Ya. Saya digaji oleh warga Surabaya. Oleh sebab itu, saya berpikir bahwa harus ada sesuatu spesifikasi nilai jual dari rumah sakit pemerintah. Rumah sakit pemerintah seperti Rumah Sakit Eka Candrarini yang baru, yang sangat bagus, fasilitasnya bagus, itu harus dilengkapi mulai saat ini. Kita tidak apa-apa menghabiskan sekian biaya yang cukup besar, tetapi kita akan mengumumkan ke semua rumah sakit bahwa rumah sakit swasta pun tidak mempunyai alat kesehatan secanggih dia. Jadi rumah sakit pemerintah ini yang harus di-up. Jadi jangan sampai rumah sakit swasta itu mendapatkan pikiran di masyarakat ini adalah pelayanan yang terbaik di kota kita. Dengan harga yang juga luar biasa mahal. Jadi kita ini harus menciptakan harga biaya berobatnya murah, tetapi fasilitasnya mewah. Yang seperti kita lihat di Suwandi misalnya, atau di Rumah Sakit Eka Candrarini. Ini harus dibangun mulai sekarang. Tapi dengan fasilitas mewah tentu kan membutuhkan kos tinggi yang akan berdampak pada biaya kesehatan masyarakat. Bagaimana mengatasi itu, Dok? Ya, kalau buat saya, ini membutuhkan kebijakan dari presiden, bukan dari pemerintah di kota. Bahwa mengapa negara Malaysia bisa menekan biaya pengobatan murah di sana. Karena di sana dibebaskan biaya untuk perpajakan alat kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak dimasukkan di dalam perpajakan barang mewah. Jadi kalau kita akan melakukan ini khusus untuk rumah sakit pemerintah, bebaskan. Itu artinya menurut dokter seluruh alkes yang di layanan di rumah sakit pemerintah harus dibebaskan pajak gitu. Khusus untuk pemerintah. Iya. Karena apa? Kita harus berpikir bahwa kita akan menaikkan pamor dari rumah sakit pemerintah. Bukan memberikan servis yang biasa-biasa saja, tapi memberikan servis yang prima, yang kedua dengan harga yang murah.
kita akan melihat dan evaluasi berapa banyak pasien yang nanti datang ke Malaysia yang perlunya untuk mendapatkan biaya pengobatan yang murah atau diagnosa yang murah. Sekarang berbondong-bondong ke rumah sakit yang ada di Indonesia tetapi rumah sakit pemerintah. Bahkan saya berpikir justru negara-negara tetangga yang masih mempunyai kebijakan perpajakan untuk alat kesehatan yang dibutuhkan masyarakat itu datang ke Indonesia. Khusus untuk rumah sakit pemerintah, bukan rumah sakit swasta, bukan rumah sakit asing, tapi rumah sakit dari pemerintah kita, dari Indonesia. Tapi kan begini, nanti apakah tidak bisa menimbulkan rasa kecemburuan sosial bagi rumah sakit swasta yang kena pajak tinggi atas alkes itu nanti? Ini adalah kebijakan. Saya pernah belajar juga di Guangzhou, China. Di mana rumah-rumah sakit swasta ini, bila dia tidak memiliki alat-alat yang canggih, justru dia merujuk ke rumah sakit pemerintah. Jadi rumah sakit pemerintah ini bisa mendapatkan pemasukan itu dari puskesmas, jalur BPJS. Kemudian mendapatkan pemasukan dari klinik-klinik swasta karena membutuhkan alat-alat yang canggih untuk diagnosa. Kemudian yang ketiga, dia mendapatkan rujukan dari rumah sakit swasta yang konon kalau dia menanam saham untuk alat yang begitu mahal, maka dia berpikir bahwa saya akan mendapatkan BEP, break even point-nya sampai seberapa jauh. Pemerintah kita tidak kurang untuk dana untuk pemodalan alat kesehatan ini. Semoga saja Menteri Kesehatan yang basicnya ekonomi bisa menghitung ini. Sehingga seluruh rumah sakit swasta jangan lagi mengirim rujukan ke luar negeri. Tetapi rujukan itu harus dilakukan di rumah sakit pemerintah yang ada di Indonesia. Termasuk nakesnya juga harus memadai. Ya, jadi untuk nakes, tentunya nakes ini harus ada spesialisasi dan subspesialisasi. Bukan hanya spesialisasi saja. Kalau spesialisasi, mungkin saya mempunyai spesialisasi bedah, tetapi ada subspesialisasi, yaitu bedah apa? Misalnya bedah abdomen atau bedah yang khusus organ tertentu. Nah, ini yang dibutuhkan. Subspesialis itu sangat spesifik dan jarang sekali. Harusnya itu dikuasai oleh pemerintah, bukan dari rumah sakit swasta. Apakah nanti soal salary atau fee itu berbeda? Harus disamakan. Jadi kalau kita bekerja di rumah sakit pemerintah bukan berarti kita mendapatkan gaji yang murah. Kalau kita punya profesionalitas, kita punya subspesialis, maka kita wajib untuk mendapatkan honor yang sesuai dengan swasta. Dengan demikian persaingan kita dengan luar negeri bisa kita atasi dengan menurunkan tarif. Masyarakat sampai yang miskin ataupun yang bisa membayar itu mendapatkan tarif yang tidak mahal, lebih rendah dari negara Malaysia. Oke dok, terima kasih. Dok, kenapa sih istilahnya rumah sakit di Malaysia itu lebih banyak dikunjungi pasien dari Indonesia? Ya. Apa penyebabnya? Baik, pertama harganya murah karena masalah perpajakan. Di Indonesia justru alat-alat kesehatan yang dibutuhkan masyarakat itu diberikan pajak barang mewah. Apakah betul kategori barang mewah itu dibutuhkan untuk masyarakat luas? Bukankah pemerintah itu memberikan jaminan untuk melindungi masyarakat termasuk di dalam pelayanan kesehatannya? Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah Indonesia harus menghargai tenaga dokter. Karena standar tenaga dokter di Indonesia itu sangat rendah. Bisa dibandingkan dengan standar dokter internasional yang ada. Sehingga mengapa di Malaysia banyak sekali pasien dari Indonesia kemudian dilayani oleh dokter Indonesia juga. Ini yang menjadi keprihatinan saya sebagai dokter di Indonesia. Karena apa? Standar gajinya di Indonesia itu sedikit dibandingkan dengan Malaysia. Oleh sebab itu, lebih baik saya bekerja di tempat negara lain, melayani juga warga Indonesia,
dan mendapatkan gaji yang layak. Tetapi buat saya, ayolah pemerintah sebaiknya memberikan standar gaji. Dokter umum itu pantasnya itu berapa? Dokter spesialis pantasnya berapa? Subspesialis, konsultan dan lain sebagainya. Sehingga jangan sampai banyak sekali dokter-dokter yang pandai, ahli di bidangnya. Itu lari ke luar negeri melayani warga Indonesia dan harganya lebih murah, tetapi gaji mereka tinggi. Oleh sebab itu, hargailah orang-orang yang pandai, orang-orang Indonesia yang mempunyai kompetensi yang cukup tinggi. Sehingga kita bisa membangun negara kita dengan harga yang murah, tetapi dilayani oleh dokter-dokter Indonesia yang mempunyai kompetensi yang luar biasa.